Nah, kali ini kita akan masuk ke contoh soal SPLTV dengan metode determinan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, kita memiliki sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini ada variabel X, Y, dan Z. Nah, ini langkah pertama adalah seperti ini. Kita menulis kolom bilangan dari sistem persamaan tersebut. Kan yang pertama ada X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 5. Ini kita tulis bilangannya saja, atau bilangan yang ada di depan variabel ini. Depannya X kan ini ada 1, depannya Y kan ini ada negatif 1, depannya Z ada 2, dan ini ada 5. Kita tulis seperti ini. 1, negatif 1, 2, 5. Sama di baris kedua, ada 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 9. Kita tulis bilangannya, di sini ada 2, di depannya Y ada 1, di depannya Z ada negatif 1, dan ada 9. Kita tulis seperti ini. Nah, yang ini juga sama. Di depannya X ada 1, di depannya Y ada negatif 2, di depannya Z ada 3, dan di sini ada 4 setelah sama dengan. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, kita ingat bahwa bentuk umum persamaan linear 3 variabel kan AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Maka ini kolomnya kita namai sesuai bentuk umumnya, yaitu kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom D. Jadi ini 1, 2, 1 ini kolom A, negatif 1, 1, dan negatif 2 ini kolom B, 2, negatif 1, dan 3 ini kolom C, dan 5, 9, 4 ini kolom D. Nah, ini adalah langkah pertama. Kita harus teliti bahwa di sini ada penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Maka untuk pengurangan, dia bilangannya menjadi bilangan negatif. Seperti ini, dikurangi Y, berarti dia menjadi negatif 1. Dikurangi Z, dia menjadi negatif 1. Dikurangi 2Y, ini juga menjadi negatif 2. Nah, langkah kedua, kita akan menentukan nilai determinan dan determinan masing-masing variabel. Nilai D, Dx, Dy, dan Dz. Kita mulai dari menentukan nilai D terlebih dahulu. Nah, kan kita tadi sudah menemukan matriksnya seperti ini. Ada kolom A, B, C, dan D. Nah, untuk matriks D, kolom yang digunakan adalah kolom A, B, dan C. Jadi 3 kolom ini. Nah, yang kita tulis 1, negatif 1, 2, 2, 1, negatif 1, 1, negatif 2, dan 3. Sama seperti ini, kolom A, B, dan C. Nah, sehingga determinannya D, ini kita tulis lagi di sini ya. Kemudian yang kolom pertama dan kolom kedua kita tulis ulang sebagai pembantu ketika kita nanti menentukan determinan. Baru kita hitung determinannya. Itu seperti kemarin, perkalian silang. Yang ini menurun adalah penjumlahan, yang naik adalah pengurangan. Kita mulai dari menurun dulu. Ini ada 1 dikali 1 dikali 3 ini, kemudian ditambah. Ingat ya, yang menurun adalah penjumlahan. Ditambah negatif 1, negatif 1, 1. Nah, miringnya seperti ini. Dan ditambah yang miring terakhir, 2 dikali 2 dikali negatif 2. Seperti ini. Ini miring ke bawah, ini miring ke bawah, ini juga miring ke bawah. Adalah penjumlahan. Kemudian dikurangi yang miringnya ke atas, berarti dikurangi ini. 1 dikali 1 dikali 2. Ingat ya, pengurangan. 1 dikali 1 dikali 2 dikurangi, kalau pengurangan jangan lupa dituliskan tanda kurungnya juga, dikurangi negatif 2 dikalikan negatif 1 dikalikan 1. Nah, ini negatif 2 dikalikan 1 dikalikan negatif 1 dikalikan 1.
Yang terakhir miringnya 3 dikali 2 dikali negatif 1. Nah, yang naik ini adalah pengurangan. Di tandanya pengurangan. Baru kita hitung. Nah, 1 dikali 1 dikali 3 ada 3, ditambah negatif 1 dikali negatif 1 dikali 1 sama dengan 1, ditambah 2 dikali 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Kemudian kita kurangi. Dikurangi 1 dikali 1 dikali 2 sama dengan 2, dikurangi negatif 2 dikalikan negatif 1 dikalikan 1 ada 2, berarti dikurangi 2, dikurangi 3 dikali 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 6, berarti kita tulis dikurangi negatif 6. Kemudian kita hitung 3 ditambah 1 sama dengan 4, ditambah negatif 8 sama dengan negatif 4, negatif 4 dikurangi 2 sama dengan negatif 6, negatif 6 dikurangi 2 sama dengan negatif 8, negatif 8 dikurangi negatif 6 sama dengan negatif 2. Nah, seperti ini. Berarti determinan untuk D adalah negatif 2. Nah, kita lanjutkan untuk determinan yang selanjutnya, yaitu determinan X atau dx. Nah, ini kolomnya ini kita simpan ya, agar kita nanti lebih mudah untuk menentukan dx, dy, dan dz-nya. Nah, untuk matriks dx yang digunakan adalah kolom D, B, C. Ini adalah urutannya. Berarti kolom D dulu, baru kolom D, baru kolom C. Yang tadi kan A, B, C. Yang sekarang D taruh di depannya A, B, kemudian C. Nah, kita ingat kolom A yaitu pasangan X diganti dengan kolom D. Dari A, B, C menjadi D, B, C. Ingat, D di sini menggantikan A karena A pasangannya adalah X. Karena yang kita cari adalah determinan X. Sehingga kolomnya adalah 5, 1, negatif 1, 2, 9, 1, negatif 1, 4, negatif 2, 3. Lihat, ini adalah kolom D, ini adalah kolom B, dan ini adalah kolom C. Sehingga penulisan determinan X-nya seperti ini. 5, 9, 4, negatif 1, 1, negatif 2, 2, negatif 1, 3. Kemudian kolom pertama dan kolom kedua kita tulis ulang sebagai pembantu ketika kita menentukan determinan. Nah, setelah ditulis seperti ini, baru kita cari determinannya. Nah, seperti ini. Untuk yang menurun terlebih dahulu, yaitu penjumlahan 5 dikalikan 1 dikalikan 3 ini, ditambah negatif 1 dikalikan negatif 1 dikalikan 4 ini, ditambah 2 dikalikan 9 dikalikan negatif 2. Nah, ini. Ingat, yang menurun adalah penjumlahan. Sekarang untuk yang naik berarti dia pengurangan. Berarti dikurangi 4 dikalikan 1 dikalikan 2 dikurangi negatif 2 dikalikan negatif 1 dikalikan 5 dikurangi 3 dikalikan 9 dikalikan negatif 1. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk yang naik adalah pengurangan. Setelah itu baru kita hitung. 5 dikalikan 1 dikalikan 3 sama dengan 15. Ditambah negatif 1 dikalikan negatif 1 dikalikan 4 sama dengan 4, ditambah 2 dikali 9 dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 36. Dan kita kurangi. Dikurangi 4 dikali 1 dikali 2 sama dengan 8, dikurangi negatif 2 dikali negatif 1 dikali 5 sama dengan 10,
dikurangi 3 dikalikan 9 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 27. Nah, baru kita hitung untuk yang terakhir, yaitu 15 ditambah 4 sama dengan 19. 19 ditambah negatif 36 sama dengan negatif 17. Negatif 17 dikurangi 8 sama dengan negatif 25. Negatif 25 dikurangi 10 sama dengan negatif 35. Negatif 35 dikurangi negatif 27 sama dengan negatif 8. Nah, hasilnya seperti ini. Berarti dx nilainya adalah negatif 8.